Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas food photography. Pasti yang kalian pikirin itu kalau dengar kata food photography itu foto-foto makanan kan? Ya, bener banget teman-teman. Kita akan membahas tentang foto-foto makanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kinan Baywananto dari kelas 10 PSPT di SMK Negeri 45 Jakarta Barat. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa itu food photography? Mungkin yang teman-teman tahu itu food photography itu foto-foto makanan doang kan. Nah, sebenarnya food photography adalah fotografi yang berfokus pada makanan atau menggunakan makanan sebagai subjek utamanya. Tapi, nyatanya food photography ini bukan hanya sekedar mengambil foto makanan loh. Food photography sama seperti kebanyakan gaya fotografi lainnya, yaitu menerapkan prinsip desain. Dengan hal tersebut, kamu perlu menata kondisi sekitar dan menyusun bidikan untuk bisa mendapatkan gambar yang sempurna. Food fotografi adalah sebuah cabang seni yang bertujuan untuk mengabadikan segala macam bentuk dari makanan yang disetting sedemikian rupa hingga mampu menggambarkan lezatnya makanan tersebut tanpa bercerita, dan hanya gambar aja nih yang diperlihatkan ya. Nah, jika kamu beranggapan bahwa fotografi makanan hanya sekedar hobi, enggak, kamu tuh salah besar. Anda salah besar. Kenyataannya, hal ini juga menjadi sesuatu yang penting, khususnya dalam karir fotografer. Dalam bisnis, kamu bisa mendapatkan berbagai keuntungan dengan menjajal dunia fotografi makanan. Misalnya menyediakan jasa foto, menjual stok foto, atau yang lain deh banyak. Nah, selain itu, dalam aktivitasnya, sangat banyak proyek yang bisa kamu coba menjadi seorang food photographer, seperti menjadi food vlogger, menjual stok fotomu kepada penerbit, atau membuat resep dan penulis buku masak. Nah, yang paling banyak sih penulis buku masak nih teman-teman. Nah, habis itu ada menyediakan jasa foto pada restoran-restoran lokal dan bekerja di majalah kuliner dan periklanan. Nah, ada beberapa langkah nih yang secara umum bisa kamu coba untuk mengenal dan mencoba food photography. Yang pertama, ada mencari tahu apa itu food photography. Yang kedua, kenali jenis-jenis makanan dan cara penyajiannya. Pada dasarnya, kamu tidak harus bisa untuk memasak. Yang ketiga, jangan terlalu lama menunggu dan mulailah memotret. Tentunya hal ini dapat dikuasai dengan mempraktekannya ya teman-teman. Kalian tuh nggak harus menggunakan kamera profesional seperti DSLR atau yang lainnya. Kalian bisa kok pakai HP dengan ditambah dengan edit-editan eksternal ya. Kalian bisa menambahkan edit untuk mengatur cahayanya, mengatur warnanya, suhunya itu mau warm atau dingin gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu pelajari food photography tersebut. Kan food photography ada beberapa tekniknya nih. Nah, ada nih tekniknya nih. Teknik food photography yang pertama yaitu memotret dari atas. Salah satu teknik sederhana yang banyak digunakan untuk foto makanan kekinian dan viral di sosial media, yaitu kayak di foto-foto di Instagram atau TikTok yang lainnya, itu mereka menggunakan teknik foto dari atas. Seperti ini ya teman-teman. Ini kameranya di atas ini dan makanannya di sini. Jadi memotret dari atas gitu. Nah, teknik ini memungkinkan Anda untuk menghasilkan foto makanan yang lebih tegas, natural, dan memberi kesan yang cantik. Yang kedua, ada menambahkan elemen yang mempercantik foto. Anda bisa menambahkan elemen seperti bunga, vas, gelas yang berbentuk unik, sendok, dan garpu. Atau seseorang yang sedang menikmati makanan juga bisa ya teman-teman. Untuk membuat tampilan foto itu menjadi lebih menarik perhatian lah gitu ya. Nah, yang ketiga ada menggunakan latar foto yang menarik untuk membuat makanan Anda semakin menggoda gitu, semakin wah ini makanan tuh kayaknya enak banget gitu. Bikin orang-orang lain itu berpikir seperti wah makanan ini tuh enak. Jadi penasaran nih pengen nyobain. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, coba background yang unik sehingga membuat tampilan foto makanan menjadi terlihat lebih mewah. Bener banget tuh. Contohnya, kalian bisa menggunakan latar kafe hingga dinding yang estetik gitu ya. Nah, yang keempat yaitu porsi makanan yang secukupnya. Sebaiknya Anda memotret menu dengan porsi yang secukupnya. Walaupun kenyataannya porsi makanan jauh lebih baik,
Porsi makanan yang cenderung lebih sedikit akan membuat audiens langsung terfokus kepada makanan, bukan terhadap properti tambahan lainnya. Yang berapa ya teman-teman tadi? Yang kelima seingat saya, menggunakan makanan yang baru datang. Nah, ini tuh suatu teknik yang harus banget. Karena apa ya, kita tuh sebagai audiens juga kan melihat makanan yang fresh gitu ya, yang baru banget dimasak gitu ya. Jadi jika kamu mau membuat foto untuk jenis makanan tanpa bahan pengawet nih teman-teman ya, atau baru dimasak, ketika mendapatkan makanan yang masih hangat akan terlihat lebih bagus di kamera. Bener banget. Termasuk uap yang hangat yang masih ngebul nih pada makanan. Nah, yang keenam ada memperjelas komposisi makanan. Untuk membuat makanan Anda semakin menggoda, coba gunakan background yang unik sehingga membuat tampilan foto sorry. Nah, yang ke berapa ini? Yang masih yang keenam ya hitungannya. Perhatikan pencahayaan. Nah, cahaya adalah aspek penting nih dalam fotografi. Penting banget. Pastikan kalian mendapatkan pencahayaan yang cukup, baik dari cahaya alami maupun dari cahaya buatan. Nah, yang ketujuh yaitu jangan mempergunakan flash kamera. Meski Anda membutuhkan cahaya untuk memotret, jangan coba-coba menggunakan flash kamera pada saat memotret makanan. Menggunakan cahaya flash pada kamera akan meningkatkan efek berminyak dan cahaya di sekitar akan menjadi terlalu besar. Akibatnya, foto akan menjadi aneh dan tidak menarik. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada yaitu menggunakan tripod untuk menghindari setting kamera yang bisa saja berubah posisi. Kan bisa aja ya teman-teman, bukan tidak mungkin kita itu lagi merekam, misalnya tangan kita bergetar atau ya sebutannya tremor gitu. Jadi hasilnya agak ngeblur gitu. Nah, untuk mengantisipasi atau menghindari adanya seperti itu, gunakan saja tripod. Penggunaan tripod pada saat memotret akan membantu pada menghasilkan gambar yang lebih stabil. Terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya ada belajar food fotografi. Bagi para pencinta fotografi, pasti sudah nggak asing banget nih sama istilah food fotografi. Kalau kalian lagi belajar food fotografi, pasti perlu baca artikel ini yang saya baca ini sampai selesai. Karena artikel ini tuh mengajarkan food fotografi semua. Nah, ini juga ada beberapa tips and trick yang dapat Anda lakukan dalam mempraktekkan food fotografi, serta teknik yang harus Anda perhatikan dalam mempraktekkan food fotografi. Yang pertama ada ambil foto makanan dengan porsi yang cukup, yang seperti tadi. Dan yang kedua, beri alas di bawah piring, seperti serbet atau taplak meja juga bisa. Nah, yang ketiga ada latar belakang yang harus kontras. Lalu mengatur tata letak makanan, menggunakan peralatan yang sederhana, memotret kelezatan makanan, fokus pada keindahan makanan, cari inspirasi, mencari referensi, dan edit ulang foto. Nah, edit ulang foto ini yang paling penting ya teman-teman. Jika kalian memfoto atau selesai memotret, pasti kita lihat dulu dong hasilnya. Wah, kan bukan tidak mungkin kita melakukan kesalahan seperti, wah ini warnanya kurang tajam atau pencahayaannya kurang terang lah. Bisa nih diedit menjadi lebih terang atau warnanya menjadi lebih tajam, atau gambarnya yang tadinya misalnya blur bisa dibikin fokus kembali. Ada aplikasinya ya. Nah, di sini ada contoh-contoh food fotografi ini yang akan ditampilkan di layar. Nah, ada yang pojok kiri itu ada elegan dan mewah. Kenapa elegan dan mewah? Karena di foto itu menggambarkan kayak backgroundnya hitam tuh, pasti kayak orang melihat, wah ini makanan tuh mewah banget karena elegan gitu ya. Elegan dan mewah itu memang hampir kata-kata yang mirip ya. Nah, yang tengah ada sederhana dan estetik. Nah, kenapa sederhana? Karena dia ini menggunakan alat-alat yang sederhana seperti ini. Backgroundnya itu dia menggunakan meja yang dari kayu. Nah, ini adalah salah satu teknik yang tadi ya teman-teman, yang memotret dari atas. Dan dia menggunakan sendok. Sendoknya itu sendok kayu ya. Ini yang menambah estetika dari fotonya itu ya teman-teman. Dan yang terakhir yang di kanan ada segar dan estetika. Kenapa segar? Karena dia warnanya itu mix ya teman-teman. Ada warna kuning, merah, hijau, ada putih dan lain-lain. Dia banyak pokoknya, ada biru juga. Nah, ini dia nih contoh layout alat
food photography. Ini ada layoutnya nih, ada lightning. Nah ini lightning ya teman-teman yang harus kalian perhatiin banget. Lightning, letak makanannya, dan yang lainnya. Ini juga ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri tuh sebenarnya sama, cuma mereka berbeda backgroundnya ya teman-teman. Seperti itu. Nah udah nih teman-teman, udah habis nih. Gimana nih teman-teman? Kira-kira yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan itu udah bisa dimengerti belum nih? Kalau belum mengerti, mungkin kalian bisa tanya-tanya ya. Ini ada IG saya atau sosial media saya yaitu Instagram, bisa kalian kunjungi sendiri ya teman-teman untuk menanyakan lebih lengkapnya, atau mungkin ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan langsung ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kinan Bayoranto pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan.